paham saya dulu sebelum bertobat, aliran saya itu mistik itu ada 5 elemen. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Doanya, Ya Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Roh Kudus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan, yang mendengar program ini. Kehendak Elohim terjadi dalam hidup kami semua, dan nama Yesus Al-Masih dimuliakan. Haleluya. Amin. Ya Pak, malam hari Jonas, ya Pak. Mana ini kita bahas apa nih Jonas? Okultisme Pak. Tentang apa nih Jonas? Okultisme Pak. Nah, okultisme itu adalah hal-hal misterius. Artinya okultisme itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang misterius, hal-hal yang rahasia, atau hal yang berhubungan dengan alam lain atau kekuatan lain, Jonas. Iya Pak. Nah, okultisme itu sangat luas, Jonas. Iya Pak. Nah, okultisme itu selalu berhubungan dengan mistik dan sinkretisme. Sinkretisme. Jadi, yaitu penggabungan antara agama dan kepercayaan setempat. Jadi Ya, kadang ada agama dihubungkan, dicampur, diaduk-aduk jadi satu, menjadi sinkretisme. Oh. Iya Pak. Paham Jonas? Iya Pak. Jadi sinkretisme itu bisa mengawinkan atau menggabungkan Gabungan. agama dengan kepercayaan setempat atau kekuatan mistik atau mistik setempat, Jonas. Iya Pak. Nah, termasuk yang lebih parahnya, Jonas, ada yang sampai sinkretisme, okultisme, doa Bapa kami jadi mantra. Oh. Jadi mantra. Dan pakai ayat Alkitab. Nah, itu namanya dukun Kristen. Oh. Ngeri ya Pak ya. Nah, itu jadi doa Bapa kami, setelah itu mantra-mantra campur doa Bapa kami. Waduh. Itu kebanyakan kejadian di Sulawesi itu. Oh. Jonas. Sulawesi Utara itu Pak ya. Jelas tidak suara saya, Jonas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jadi okultisme itu selalu berhubungan hal-hal yang berbau gaib, mistik, rahasia. Oh. Nah, dan selalu berhubungan dengan namanya meditasi, penyatuan alam. Nah, karena gini, paham saya dulu sebelum bertobat, aliran saya itu mistik itu ada 5 elemen. Oh. Iya Pak. Nah, tapi itu kepercayaan saya ya. Iya. Sebelum bertobat tadi, kepercayaan itu berbeda dengan ini. Setiap negara atau setiap tempat tuh alirannya kepercayaannya beda-beda, Jonas. Iya Pak. Nah, kalau kita dulu ada 5 elemen. Pertama adalah air, kedua adalah logam, ketiga adalah tanah. Jadi logam, air, tanah. Air ini berapa? Ini Air, logam, tanah. logam, air, Jonas, Yang lain ton. Jonas, Iya Pak. tanah, logam, Logam, air. api, dan angin. Oh, ya. 5 ya Pak. Ada 5 ya Pak. Ya, ini ada yang ini Jonas yang tolong ada di- suara-suara mata. di mute ya. Jonas. Bentar Pak.
Ya, silakan di-unmute Pak, tolong Pak. Oke. Jadi, Jonas, Ya Pak. kepercayaan saya dulu sebelum bertobat, ini aliran saya loh ya, Jonas ya. Iya, Pak. Karena semua aliran itu beda-beda pendapat. Jadi aliran tempat saya dulu itu air, api, tanah, logam, angin. Angin. Aliran itu mantetnya macam-macam, elemen logam. Jadi ilmu menghilang itu elemen angin. Oh, menghilang itu angin Pak ya? Elemennya. Untuk bikin orang bangkrut itu elemen tanah. Nah, tanah. Nah, itu tanah. Termasuk elemen apa itu? Tanah itu bikin bangkrut, santet itu. Oh. Itu api. Nah, itu air itu untuk kekuatan penyembuh gitu toh, Oh. Jonas. Iya Pak. Itu aliran itu setiap negara macam-macam. Utuh sejonas ya. Iya Pak, sinyalnya Pak Daud Pak. Iya. Jadi Jonas Iya Pak. itu kayak jadi elemen air itu adalah elemen kekuatan mantra penyembuh. Penyembuh. Elemen logam itu kebal. Ya. Api itu santet. Angin menghilang. Nah, terus ilmu menghilang itu angin. Nah, jadi itu tergantung alirannya, Jonas. Iya Pak. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya 5 elemen itu, Jonas. Semuanya Pak ya. Nah, jadi aliran itu saya tahu gitu loh. Iya. Karena saya pernah mempelajari dari kakek nenek saya. Karena kakek saya itu adalah elemen logam dan elemen air. Oh. Nah, nenek saya itu elemen api dan elemen tanah. Iya. Nah, setelah menguasai 4 elemen itu baru menguasai namanya elemen kelima, namanya angin. Nah, itu ada berbagai macam aliran, Jonas. Iya Pak. Nah, ini ada suara lagi, Jonas. Tolong jangan dibuka ya. Tolong jangan di-unmute ya. Ini kita sudah setting untuk di-mute tapi di-unmute sendiri. Udah, silakan Pak. Nah, jadi elemen-elemen itulah sebenarnya yang aliran saya dulu, Jonas. Ya Pak. Jadi okultisme itu luas sekali, Jonas. Nah, makanya kalau seorang pun misalnya membuat orang tekan perut itu pakai tanah Buddha. Oh. Nah, ini Jonas. Ya Pak. Jonas, Ya Pak. Jonas, Ya Pak. ngerti? Jelas Pak. Jelas nggak suara saya? Agak putus-putus Suara saya Pak. jelas. Jadi kalau tanah kuburan itu elemen tanah. Ya. Nah, dihadapi dengan elemen apa? Air. Gitu, Oh. Jonas. Iya Pak. Jadi itu ada berbagai macam aliran. Nah, itu yang namanya okultisme itu menggabungkan, mengawinkan agama dan kepercayaan. Kepercayaan. Nah, tergantung kepercayaannya apa gitu, Jonas. Iya Pak. Nah, artinya ilmu kebatinan itu adalah pengalaman pribadi jadi doktrin. Yo. Makanya aliran kebatinan itu doktrinnya macam-macam. Termasuk tempat saya doktrin macam-macam karena tergantung pengalaman pribadinya. Oh. Nah, nanti Jonas. Iya Pak. Nah, seperti pengalaman pribadi saya berbeda dengan yang lain gitu loh, Jonas. Iya Pak. Nah, kalau kita perhatikan okultisme di Indonesia ini kebanyakan itu adalah 5 elemen ini, Jonas. Iya Pak. Dari santet, dari kekuatan penyembuh, Menghilang. dari ilmu menghilang, logam, macam-macam. Nah, dalam pelayanan pelepasan, pengalaman saya yang paling susah kalau orang itu ada elemen logam, yaitu dia menguasai ilmu kebal. Oh. Contohnya disusuk Iya. supaya kebal, Iya. mantra kebal. Nah itu harus dipatahkan, dihancurkan demi nama Yesus, Jonas. Iya Pak. Nah untuk mengusir setan itu demi nama Yesus, nah setelah didoakan harus diolesi minyak urapan, Jonas. Oh iya.
sebagai tanda milik Tuhan supaya tidak ada serangan balik, Jonas. Iya Pak. Nah, Jonas. Iya Pak. Jonas. Iya Pak. Halo. Jonas. Iya Pak, saya dengar Pak. Nah, jadi yang berhubungan dengan okultisme, Ya. nah sebelum saya bertobat tuh 5 elemen itu. Nah, jadi kalau saudara, apakah ada penyebut setan dengan setan? Sebenarnya itu tidak, itu hanya kompromi aja, antar pangkat. Setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Nah, itu hanya antar pangkat aja. Ya. Nah, jadi semuanya itu terbagi-bagi tentang okultisme. Dan Jonas mau tanya apa? Ya Pak, jadi setan nggak mungkin menyembuhkan ya Pak, untuk menyembuhkan itu Pak ya? Iya. Dan Itu mengusir. hanya kompromi ya. Oh, Dan okultisme ini, ilmu santet, ilmu kebal, ilmu menghilang, nah itu bisa dikalahkan dengan unsur air. oh. Nah Ya. itu sebelum saya bertobat. Nah, tapi pemahaman unsur air itu, setelah itu cara untuk mengalahkan ilmu guna-guna juga. Setelah saya bertobat, baru saya menemukan arti unsur air yang disebut guru saya, yaitu kekuatan cinta, kekuatan kasih. Kasih. Jadi kalau kita ini mengampuni, tidak ada akar pahit, ada kecewa, itu tidak bisa kena. Oh, ya Pak. Jadi yang terkata santet, mantra, guna-guna, itu pasti ada kekecewaan dalam akar pahit. Iya Pak. Termasuk orang murah hati, itu juga disebut unsur air. Jadi ada elemen air yang disebut kekuatan penyembuh. Itu kekuatan penangkal, itu sebelum saya bertobat. Itu kepercayaan guru ya Jonas ya. Iya Pak. Nah, itu beda dengan sekarang gitu loh. Ya. Nah, pemahaman saya setelah bertahun-tahun setelah saya bertobat, baru saya memahami bahwa unsur air itulah disebut unsur penyembuh. Iya. Yaitu apa? Kasih, Kasih. dan murah hati. Makanya orang pelit itu paling mudah kena ilmu santet. Oh. Jadi Jonas perlu tahu. Jadi perlu Jonas tahu Ya Pak. unsur logam, unsur api, unsur logam, unsur api, unsur tanah itu kalahnya melawan unsur air. Nah, setelah saya bertobat, baru saya mengerti tentang unsur air yang dimaksudkan dengan guru saya. Kalau kamu bisa mengetahui rahasia unsur air, maka kamu bisa menemukan rahasia kelemahan ilmu santet. Oh. Ya Pak. Dari ilmu guna. Ya Pak Daud. Siapapun. Nah, waktu saya belum bertobat, rambut saya ini tidak bisa dipotong siapapun. Yang bisa motong rambut saya itu adalah ibu kandung saya sendiri. Oh. Di situ saya baru mengerti, karena ibu saya yang melahirkan saya, dia mengasihi dan mencintai saya sebagai anaknya. Sehingga rambut saya kalau dipotong ibu saya baru bisa, saudara. Oh. Iya Pak. Jadi baru saya mengerti bahwa unsur api, unsur logam, unsur api, unsur logam, ya Jonas ya. Iya, Pak. Unsur api, unsur logam, saya itu unsur tanah. Itu kalahnya melawan unsur air. Nah, jadi mantra-mantra yang berhubungan dengan elemen-elemen 3 itu kalahnya melawan unsur air. Nah, makanya saudara, Halo, Pak Daud. ya suaranya kok kayak ada beberapa gitu ya. Ya sudah enggak Pak. Ya Pak. Nah, jadi Jonas, jadi 3 unsur elemen ini dikalahkan hanya dengan unsur apa, Jonas? Air. Air. Dan air itu disebut kekuatan penyembuh. Ya.
Nah, jadi kalau kita mengampuni, memaafkan, nah itu nggak bisa kena. Sama murah hati. Iya Pak. Nah, Dan jangan pelit. dan unsur air yang ketiga adalah suka tertawa. Jadi orang yang suka ketawa itu tidak bisa kena santet, Jonas. Iya Pak. Ya, itu Jonas. Iya Pak. Jadi Halo Pak Daud. ya, Ya. Oh. nah, jadi orang yang suka tertawa, hati yang gembira, itu tidak bisa kena, Jonas. Iya Pak. Sekalipun dikirim ilmu unsur elemen api, ilmu santet, Santet. tidak bisa kena, Jonas. Iya Pak. Kalau katakan dalam hidup ini hati gembira adalah obat. Amin. Nah, ini bisa dikalahkan dengan unsur apa, Jonas? Air. Air. Jadi Alkitab itu berkata, Kasih. ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah apa? Kasih. Kasih. Iya. Amin. Amin Pak. Nah, dalam hidup saya, Jonas ya, Iya Pak. saya untuk menemukan unsur air, pemahaman kekuatan penyembuh, untuk kekuatan penyembuh, kekuatan penangkal, itu saya mempelajarinya itu bukan hanya setahun 2 tahun, Jonas. Wow. Yaitu sampai dari saya belum bertobat sampai saya bertobat itu perlu waktu 15 tahun, Jonas. Wow, lama Pak ya. Untuk tahu unsur air itu, pemahaman unsur air itu. Iya Pak. Nah, makanya saudara, kalau suaminya kena guna-guna ilmu pelet, Kasih. itu ada namanya kekuatan unsur api. Nah, itu kalau istrinya tambah marah, tambah kecewa, tambah jadi, Jonas. Iya Pak. Nah, harus dihadapi dengan unsur air, Jonas. Iya. Yaitu mengampuni. Kalau istrinya mengampuni suaminya, termasuk yang melet, dengan hati yang ikhlas, kekuatan cinta, pasti menang, Jonas. Iya Pak. Amin. Teorinya itu mudah, tapi prakteknya kan susah, Jonas. Betul Pak. Betul Pak. Ya. Itu yang namanya mengampuni. Iya. Ada iman, ada pengharapan, ada namanya apa, Jonas? Kasih. Kasih. Dan itu yang paling besar Pak ya, kasih. Saya baru ada ide mau bikin slogan untuk ini, Jonas. Iya Pak. Saya kan ada ide. Nanti ini kita ngetek kok ada yang grogi. Saya tahu Pak. Ya. Saya baru ngetek kok ada yang apa? Grogi. Grogi. Aku minum kok ada yang grogi. Saya tahu Pak. Iya Pak. Saya kan baru dapat slogan itu. Kawan saya ada slogan itu dia, ngopi-ngopi kok enek sing grogi, ada yang grogi. Jadi itu kawan saya lihat di situ, aku ngopi-ngopi kok ada yang grogi. Lah ini juga ini kita bikin slogan, Diganti teh, ada yang grogi. diganti teh Pak. Diganti teh Pak. Ganti teh lagi. Iya. Jadi saudara harus belajar mengampuni, hati gembira. Ingat, murah hati itu unsur air karena mengalir, Jonas. Iya Pak. Jadi bagi yang pelit-pelit bertobat, Jonas. Nah, waktu itu kan saya bingung kenapa guru saya kok setiap menangani kekuatan mistik apapun selalu dia gunakan bacaan selamatan. Nah, setelah itu guru saya jelaskan, inilah unsur air, namanya mengalir. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin makan, orang-orang miskin makan, disitulah ada hukum tabur tuai. Nah, tabur tuai itu mengalir. Nah, baru saya mengerti. Oh, kenapa ada bacaan selamatan? Penangkal ilmu, unsur elemen api, elemen tanah, elemen logam. Nah, di situ tahap demi tahap itu 15 tahun, Jonas. Wah, lama untuk Pak. memahami itu. Iya Pak. Yang berhadapan dengan
aliran-aliran elemen itu bisa dikalahkan demi nama Yesus dan dengan elemen air. Yaitu apa? Kasih. Mengampuni. Ya, Karena mengampuni itu kan mengalir, Jonas. betul Pak. Ya, oke Jonas. Ya Pak Daud. Mau tanya apa Jonas? Iya Pak. Ini yang pertama Pak. Jonas, mau tanya apa? Mau tanya apa? Jonas? Ya Pak, mengenai okultisme yang doa Bapak kami itu Pak. Yang benar sama nggak benar Itu tuh. kebanyakan ada di Manado. Oh ya benar, Sulawesi Utara Pak ya. Nah, ini banyak di Manado. Itu zaman dulu tapi Jonas. Oh. Itu waktu saya awal-awal pelayanan 10 tahun lebih lah saya pernah ke sana. Itu dua bapak kami digabung sama mantra. Ada banyak pengalaman di situ. Saya kan pernah di Tomohon, pernah Ya. bukan sama di beberapa tempat saya di Manado, Jonas. Oh iya Pak. Sampai di Bitung saya dulu. Nah, Ya. jadi yang penting itu kita ini belajar dasarnya itu iman kepada Tuhan. Dari iman kepada iman, gitu aja Jonas. Iya Pak. Dari iman ke iman, gitu aja Jonas. Iya Pak. Jadi banyak hal yang saya pelajari tentang unsur-unsur elemen itu dikalahkan dengan unsur apa Jonas? Kasih air. Air. Iya. Makanya Yesus berkata ada iman, ada pengharapan, Harapan, ada apa Jonas? kasih. 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 Ya. Nah, oke, gimana Jonas mau tanya? Ya ini Pak, ada yang mau bertanya Pak. Yang pertama Roy Handoko. Nah, 5 orang ya Jonas ya. Ya Pak. Ya, tanya jawab 5 orang ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh 1 Perjanjian Lama,
satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga.
yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Thank you.